warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wakazalikal alhamdulillah. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nifsa Hanifa Syafaat dengan NIM 253.046, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan materi terkait sejarah pemikiran ekonomi yang tercantum dalam mata kuliah Ekonomi Islam bab keempat. Pada mata kuliah ini, saya dibimbing oleh Bapak Dr. Zul Afdal MPD untuk mempelajari materi ini dalam satu semester. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan pemaparan terkait sejarah pemikiran ekonomi untuk tugas video yang tercantum dalam Best Learning, Project Best Learning. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasannya misi Rasulullah di muka bumi ialah membangun masyarakat yang beradab. Dan langkah yang dibangun oleh Rasulullah untuk ini ialah yang pertama, yaitu Rasulullah mengkonstruksi dasar pemahaman daripada masyarakat itu sendiri untuk agar kita lebih mencintai, menyayangi sama manusia, dan tentunya dalam penyelenggaraan hidup kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Hadis. Rasulullah juga melarang manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan melanggar nilai-nilai agama, seperti misalnya kepentingannya untuk mendapat jabatan, kepentingan untuk mendapat kekayaan, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya itu akan merugikan manusia itu sendiri. Karena hal ini telah tercantum dalam firman-Nya pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengingatkan bahwasannya kita memang dilahirkan bersuku-suku, dengan dua gender, laki-laki dan wanita, akan tetapi yang dinilai di mata Allah ialah ketakwaannya. Dalam perekonomian sendiri, ajaran Rasulullah sebenarnya sangat menguntungkan kita. Mengapa? Karena Rasulullah memberikan peluang kita untuk memaksimalkan potensi diri kita. Selain itu juga, kebebasan-kebebasan yang diberikan di kehidupan kita dalam ajaran Rasulullah ini berlaku sampai akhir zaman. Akan tetapi, di pertengahan zaman, yaitu setelah wafatnya Rasulullah, banyak beberapa persoalan yang belum dibahas oleh Rasulullah ketika masa hidup beliau. Nah, pada saat itu setelah kepemimpinan Rasulullah, pemerintahan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, dari sinilah mulai terbentuk sejarah pemikiran ekonomi di ajaran kita sendiri, yaitu ajaran Islam, yaitu tercerminnya dalam kebijakan-kebijakan yang berbeda antara satu khilafah dengan khilafah lainnya. Mengapa kebijakan tersebut bisa terbentuk? Dikarenakan dibutuhkannya solusi dari permasalahan-permasalahan yang baru muncul di zaman tersebut. Dan yang tercantum dalam ijtihad para Khulafaur Rasyidin ialah meliputi muamalah, perdagangan, dan banyak hal yang berhubungan dengan manusia. Hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi Islam itu tidak hanya terbatas atau dibatasi terhadap kehidupan akhirat saja, akan tapi juga peduli akan kegiatan sosial masyarakat. Ada satu permasalahan yang membuat ekonomi syariah atau ekonomi Islam pada saat itu kurang dikenal oleh banyak warga atau banyak masyarakat, dikarenakan yang pertama, kurangnya kajian-kajian terkait perekonomian ekonomi Islam ini. Dan selanjutnya pada saat zaman tersebut, zaman Khulafaur Rasyidin itu banyaknya muncul ekonomi-ekonomi konvensional, maraknya ilmu yang bermunculan terkait ekonomi tersebut. Maka dari itu, karena kurangnya kajian terkait ekonomi Islam, agak tersingkirlah pembahasan terkait ekonomi Islam ini, atau dapat dikatakan kurang terkenal. Jadi pemikiran ekonomi Islam pada saat itu kurang mendapat perhatian yang baik dari masyarakat, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait ekonomi Islam pada masa tersebut. Ketika masa Rasulullah telah membuat kebijakan
dalam perekonomian, yaitu yang pertama yang cukup terkenal atau dapat kita temukan uh, dalam sebuah hadis, yaitu kemiskinan dapat membawa seorang kepada kekafiran. Nah, hal ini dijadikan pedoman oleh para khulafaur rasyidin, bukan terkait kemiskinannya, akan tetapi terkait pedoman yang akan menjadi tujuan pada saat khulafaur rasyidin membuat ijtihad atau berijtihad untuk mendapatkan suatu permasalahan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah pada saat diberi amanah untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun, Rasulullah memberikan beberapa pedoman yang sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Beberapa kebijakan dari ekonomi pada masa Rasulullah, diantaranya pada saat kekalahan perang, itu Rasulullah menetapkan pembayaran untuk tebusan tawanan perang. Selanjutnya, Rasulullah juga menentukan penentuan zakat, penentuan sedekah fitrah, dan masih banyak lainnya, dan masih banyak lain sebagainya. Selanjutnya, pendapatan utama yang negara yang dipimpin oleh Rasulullah pada zaman itu ialah dari zakat dan usar. Keduanya tidak sama dengan pajak, karena zakat dan usar merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hal ini telah tertulis dalam surat At-Taubah ayat 60 terkait zakat yang berhak siapa saja untuk menerimanya. Selain itu, pada masa Rasulullah juga ada beberapa ketentuan terkait zakat. Misalnya yang pertama, benda logam itu harus dikenakan zakat. Benda logam yang terbuat dari emas, dari perak, itu harus dikenakan zakatnya. Selanjutnya, zakat dari ternak, zakat dari budak dan hewan. Selain itu, zakat hasil pertanian, zakat harta benda yang ditinggalkan musuh, dan harta dari barang temuan itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi Rasulullah telah menentukan banyak aspek terkait ekonomi Islam pada masanya. Selain itu, selain pendapatan utama, Rasulullah juga memiliki pendapatan sekunder di masanya. Di antaranya itu yang pertama, uang tebusan untuk para tawanan, seperti yang saya sebutkan tadi. Contoh kasusnya ialah pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, itu Rasulullah menentukan uang tebusan bagi tawanan perang yang ditawan pada masa itu. Selanjutnya, pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Mekah untuk pembebasan kaum muslimin dari pertemuan sebelumnya, yaitu Hawazin. Dan selanjutnya ada juga humus fadla, yang merupakan harta yang berasal dari kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Jadi itu disebut humus fadla. Dan selanjutnya dari wakaf. Wakaf itu ialah merupakan harta dari umat muslim yang didepositkan di Baitul Mal. Selanjutnya ada juga nawaib, yang dapat dikatakan sebuah pajak yang dibebankan cukup besar kepada kaum muslimin dalam rangka menutup pengeluaran masyarakat pada saat masa perang. Ada juga humus atau rikas, yaitu harta temuan dapat kita katakan saat ini, yaitu zakat fitrah, zakat yang ditarik pada bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri, dan bentuk lain dari sedekah, kurban, seperti kurban atau kafarat. Dan akan tetapi ada beberapa kurangan, yaitu dalam hal pencatatan, dikarenakan ada beberapa sebab. Karena yang pertama, pada masa itu jumlah orang yang bisa membaca itu masih sedikit. Selain itu juga bukti pembayaran itu masih dibuat secara sederhana mungkin. Selanjutnya, masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis untuk menerima bukti penerimaan.
pada masa Rasulullah juga sudah ada konsep intervensi pasar. Hal ini disederhanakan dalam konsep, yaitu ketika pemerintah menggunakan dana dari Baitul Mal untuk menintervensi pasar, yaitu yang pertama, bila harta di Baitul Mal ini tidak mencukupi, maka pemerintah atau Rasulullah dengan jajarannya itu menarik pajak dari orang-orang yang mampu dan menambah dana tersebut ke Baitul Mal. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah guna membuat sejahtera kehidupan umat pada saat itu. Dan selanjutnya, dan dalam mekanisme pasar, Rasulullah telah membuat beberapa konsep, yaitu yang pertama, harga itu lebih ditentukan oleh mekanisme pasar. Mengapa? Karena intervensi di luar kebutuhan akan meningkatkan harga sehingga menimbulkan kenaikan harga barang atau inflasi. Karena bila masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan semata, maka harga di pasar cenderung stabil. Maka dari itu, harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, bila pasar tidak bisa menjamin kestabilan harga, maka yang terjadi akan merugikan salah satu pihak dari pasar tersebut. Bisa jadi di konsumen maupun dari produsennya sendiri. Nah, maka dari itu pemerintah juga harus menurunkan beberapa kebijakan dalam hal ini. Dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menindaklanjut apabila ada pihak yang cenderung merusak mekanisme pasar. Selain itu, dengan dasar bahwasannya pasar merupakan mewakili keadaan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya atau dalam mekanisme pasarnya, Islam tidak mengambil posisi kaku dan menggunakan pemahaman seperti bahwa sistem ekonomi Islam harus berbeda dengan sistem yang lainnya seperti kapitalis, sosialis, akan tetapi harus dan menonjolkan aspek-aspek sunnah yang mencenderungkan kepada penonjolan sunnah dan Al-Quran yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Karena pada dasarnya setiap pelaksanaan ekonomi Islam ini diharapkan untuk mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah pemikiran ekonomi ini ialah bahwasannya Rasulullah tidak melepas tangankan saja terkait konsep-konsep dari permasalahan ekonomi Islam, karena beliau telah memaparkan sunnah, memaparkan hadis, dan menjelaskan bahwasannya segala yang berhubungan dengan muamalah harus ditujukan kepada Al-Quran. Dan selain itu, Rasulullah juga telah membentuk konsep ekonomi sedetail mungkin yang dapat dijadikan pedoman bagi Khulafaur Rasyidin untuk mengembangkannya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya sejarah dari pemikiran ekonomi Islam ini sangat membantu bagi kita dan dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Terima kasih. Saya Nifsa Hanifa Syafaat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.